Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada PPL 2 siklus 3, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring dengan menggunakan WhatsApp Group sebagai media pembelajarannya dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Pembelajaran dimulai dengan kita mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Setelah itu kita lakukan presensi siswa dengan mengisi link di Google Form. Pada tahap persepsi, kita mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu tentang alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Di sini saya bertanya kepada anak-anak tentang jenis-jenis kemasan yang beredar di pasaran. Kemudian anak-anak menyebutkan jawaban yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya mengajukan pertanyaan lagi tentang alur proses pembuatannya bagaimana. Proses yang pertama, kedua, dan seterusnya. Di sini juga muncul anak-anak menjawab pertanyaan yang saya sampaikan dengan benar, meskipun ada satu anak yang masih menjawab salah, tapi bagus karena dia berani menyampaikan idenya. Di sini saya mengulang jawaban dari anak-anak atau menekankan kembali jawaban yang benar supaya anak-anak lebih paham lagi tentang macam-macam dan alur proses produksi yang dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Setelah melakukan apersepsi, masuk kepada kegiatan inti pembelajaran, tapi sebelumnya kita menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan unsur proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa lingkup desain kemasan. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan masalah tentang kelebihan dan kekurangan proses kerja pembuatan prototipe produk barang jasa. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran model PBL atau Problem Based Learning, tahapan atau fase atau langkah ada 5. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di sini pada fase pertama, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan bersama kelompok. Masalah yang diangkat hendaknya konseptual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Di sini saya menyampaikan kepada anak-anak untuk membuka modul yang sudah saya share, kemudian dibaca kelebihan dan kekurangan produk sesuai dengan materi yang saya sampaikan hari ini ada pada halaman 9 di modul bahan ajar. Sedangkan siswa mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bacaan yang disarankan. Fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar.
Di sini guru memastikan setiap peserta didik memahami tugas masing-masing. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data dan bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses pengamatan. Kemudian peserta didik melakukan pengamatan seperti mencari data, mencari referensi atau sumber dari manapun seperti dari internet atau dari buku bacaan lainnya untuk dijadikan bahan diskusi kelompok. Fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kemudian kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Untuk pengumpulan file presentasi, di sini sudah disediakan link untuk upload foto atau video untuk bukti hasil wawancaranya. Fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok untuk memberikan masukan kepada kelompok lain. Kemudian setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi, dan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Hasil video presentasi yang sudah diunggah kemudian dikomentari oleh kelompok lain sehingga kelompok yang melakukan presentasi dapat membuat kesimpulan dari masukan dan komentar yang disampaikan kelompok lain sebagai bahan review untuk tugas yang sudah dikerjakan. Guru juga menyampaikan batas akhir pengumpulan tugas yaitu 4 hari setelah penyampaian tugas tersebut, yaitu tanggal 14 November 2020 jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada kegiatan penutup, pembelajaran ditutup dengan guru dan siswa melakukan atau membuat kesimpulan tentang materi yang sudah dipelajari hari ini. Setelah itu, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan, yaitu menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk, barang atau jasa. Setelah membuat kesimpulan, kemudian pembelajaran ditutup dengan berdoa dan diakhiri dengan salam. Demikian video praktik pembelajaran daring siklus 3 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.